2023. Sebentar lagi 2024. Tahun ini adalah tahun politik, di mana kita dipersiapkan untuk memilih pemimpin kita, baik di DPR ataupun presiden kelak, dan 2024 itu juga kita akan memilih kepala daerah secara serentak. Lantas apa sikap kita sebagai pribadi muslim? Kita kembali kepada Al-Quranul Karim dan As-Sunnah Rasul. Jangan kita berpikir bahwa itu politik urusan mereka, kita sebagai Islam tidak diharuskan berpolitik. Ini pemikiran yang sangat keliru. Ada fikih siasat yang wajib kita ketahui, karena setiap kehidupan kita ini diwarnai oleh kebijakan politik, dan ini juga dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Piagam Madinah, perjanjian Ubaidillah, itu adalah produk politik di kala Rasulullah masih ada. Maka jamaah, jangan kita terpengaruh dengan sekelompok orang yang meminta agar umat Islam menjauhkan diri dari politik. Jangan bicara politik di mana saja, yang pada ujungnya justru mereka yang akan menguasai kita. Seorang petani kalau dia tidak bicara politik, kelak dia hanya konsentrasi bertani. Ketika pertaniannya berhasil, sudah panen beras, tiba-tiba yang terjadi, harga beras diimpor oleh pemerintah dari luar negeri, maka otomatis harga beras kita anjlok. Itulah politik. Seorang sopir, pikirin aja cari penumpang, nggak usah mikirin politik. Tiba-tiba BBM dinaikkan oleh pemerintah, ribet lagi kita. Maka jamaah yang insya Allah kita sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari ujung ke ujung kita diwarnai dengan sikap politik. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, saat ini waktunya kita harus memilah dan memilih siapa yang nantinya akan kita jadikan sebagai pemimpin. Konsep Islam sangat jelas. Siapa nanti yang akan terpilih, Allah sudah tetapkan. Kulillahumma malikal mulki tuti mulka mantasa, wa tanji'ul mulka mimman tasa, wa tu'izzu man tasa, wa tuzilu man tasa. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam Ali Imran ayat 26 Allah sudah sangat tegaskan. Katakan ya hai Muhammad, bahwa Allah selaku pemegang kekuasaan, dia berkehendak memilih siapa yang orang dikehendakinya, dan Allah juga yang berkehendak mencabut kekuasaan dari orang yang dia kehendaki. Allah yang berkehendak memberikan kemuliaan pada seseorang, Allah juga yang berkehendak memberikan kehinaan dari seseorang. Di tangan Allah lah segala kebajikan. Allah yang maha penguasa atas segala penguasa bumi ini. Jelas itu pedoman kita dalam Al-Quranul Karim, bahwa siapa nanti yang akan dipilih, ditetapkan, itu Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran. Persoalan sekarang, bagaimana kita nanti akan memilih? Tidak perlu kita harus gontok-gontokan, karena meskipun kita mau lakukan dengan cara apa, kalau Allah belum kehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Persoalannya bagaimana cara kita merebut dan bagaimana cara kita memilih. Maka bingkai Islam harus kita kedepankan. Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana syarat kepemimpinan dalam Islam. Sebagai pribadi muslim, sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib memilih pemimpin. Maka syarat memilih pemimpin dalam konsep Islam, pertama harus melihat sifatnya sidik. Sidik yaitu jujur, satu kata dan perbuatan. Seorang yang berbicara jujur, dia akan melaksanakan apa yang diucapkan. Sebaliknya, kalau dia memahami agama, bahwa apabila ucapan dan perkataan itu tidak selaras, maka murka Allah sangat pedih. Dalam surat Asy-Syaff ayat 3 Allah katakan, kabura makhtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah terhadap orang yang pandai berucap, dia sendiri tidak melaksanakan. Yang suka berucap, yang suka menjanjikan adalah para politisi. Maka sifat jujur ini harus kita evaluasi dari latar belakangnya. Apakah selama ini orangnya jujur? Bisa dipercaya? Ini salah satu sifat apabila kita harus memilih pemimpin. Jangan kita beralasan, berargumen, wah saya kan tidak tahu orangnya. Maka orang pandai, orang yang tahu harus memberitahu. Fa'alaikum bisunati wa sunati ulafa'ur rasidin wal mahdiyyin min ba'di.
Kata Rasul, ikutilah sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin yang diberi hidayah sesudah aku. Ulafa'ur rasyidin itu salah satunya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyatakan, orang bodoh tidak bersalah kenapa dia tidak belajar, maka alim ulama orang pintar yang wajib bertanggung jawab kenapa dia tidak mengajarkan. Maka orang yang tahu bagaimana cara memilih pemimpin dan siapa pemimpin yang baik, dia wajib memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Jangan karena dia ada kepentingan sendiri, pada akhirnya dia sembunyikan sesuatu kebenaran. Dia memberi doktrin kepada orang yang belum tahu, pada akhirnya orang yang belum tahu itu pun pada akhirnya memilih pemimpin yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sidik, jujur, itu yang pertama. Kedua, amanah. Dapat dipercaya. Sebab salah satu sifat orang munafik, berkata dia berdusta, berjanji ia ingkari, dipercaya dia hianati. Maka amanah, orang yang dipercaya ini wajib kita nilai orangnya. Apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak. Lihat track recordnya. Kewajiban kita untuk memilih dan memilah dan memilih siapa orang yang memiliki amanah yang sesungguhnya. Beritahukan kepada keluarga, kepada andai orang, bahwa si A, si B, si B, si C, kita yang mengetahui adalah harus memilih di antara mereka. Kemudian sidik. Sidik ini adalah orang yang berani berkata jujur, berani berkata yang benar. La talbisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 42 sangat jelas Allah tegaskan. Jangan campur adukan yang hak dan yang batil, dan jangan sembunyikan suatu kebenaran jika kamu mengetahui. Maka tabligh adalah satu sifat pemimpin yang berani berkata benar meskipun itu pahit didengar, berani mengambil resiko meskipun tantangannya adalah nyawa, demi li kalimatillah, demi menegakkan kalimat Allah, demi menegakkan yang hak dan yang batil. Itulah sifat tabligh yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena sifatnya tersebut sehingga dia berani berkata jujur, berani berbuat transparan, tidak menyembunyikan sesuatu yang merupakan kewajiban untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah fatona. Seorang calon pemimpin harus memiliki ilmu. Anggota DPR nantinya dia akan berhadapan dengan mitra kerjanya, dengan eksekutif, yudikatif. Maka anggota DPR di legislatif minimal dia harus berilmu. Mana mungkin dia bisa berhadapan memperjuangkan kepentingan masyarakat apabila dia tidak punya ilmu, kemudian berhadapan dengan eksekutif yang mau jadi kepala dinas aja minimal 25 tahun pengabdian baru boleh jadi kepala dinas. Kemudian berhadapan dengan anggota DPR yang tidak punya ilmu, maka jangan berharap masyarakat bisa kesampaian apa yang mereka aspirasikan. Maka ilmu itu harus. Maka jamaah yang insya Allah kita sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. 4 sifat ini harus dimiliki oleh calon pemimpin, baik dia itu legislatif ataupun di yudikatif dan eksekutif. Yaitu pertama sidik, jujur, orang yang berkata dan ucapan dan perbuatan itu adalah selaras. Kedua, amanah, dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, orang yang berani berkata benar meskipun resiko adalah nyawa sebagai taruhan, karena dia berbuat li kalimatillah, demi menegakkan kalimat Allah, karena Allah Ta'ala dia mampu melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang keempat adalah fatonah, berilmu. Ma'asyiral muslimin wa jumatun rahimakumullah. Kenapa hal ini harus diketahui oleh umat Islam? Karena kepentingan umat Islam itu berada pada kebijakan pemerintah. Kita inginkan Kota Bangun ini bebas dari maksiat. Senjata yang paling tepat untuk dakwah itu ada pada pemerintah. Kita inginkan Kota Mobagu ini bebas dari minuman keras. Senjata yang paling ampuh untuk memberantas itu ada pada wali kota. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, fa dzalikal ad'aful iman. Jika kalian melihat suatu kemungkaran, kata Rasul, cegah dengan tanganmu. Jika kalian tidak sanggup mencegah dengan tanganmu, maka cegahlah dengan lidahmu. Jika kalian tidak sanggup mencegah dengan lidahmu,
maka cegahlah dengan hatimu, dan dengan hati itulah selemah-lemah iman. Ma'asyiral muslimin wa jumatun rahimakumullah. Dengan hati kita mayoritas Islam, tidak berani berkata, tidak berani berucap ketika melihat suatu kemungkaran. Misalnya di suatu tempat ada yang jual togel, nggak berani mau menegur. Minimal dalam hati kita benci perbuatan tersebut. Yang ada kemampuan ilmu, sampaikan dengan lisan ataupun tulisan. Ingatkan mereka bahwa judi hamer dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh pemerintah. Di atas dari lisan, yaitu fal yugairu biadihi, cegah dengan tanganmu. Tangan itu adalah kekuatan, tangan itu adalah kekuasaan. Dengan tangan itu kita cegah kemungkaran. Tangan identik dengan kekuatan, ya. Sama seperti beberapa tahun silam, ketika ada yang menistakan agama, kalau hanya dengan lisan kita protes, tidak akan bisa kesampaian. Namun dengan kekuatan massa diadakan demo, sehingga penista agama di Jakarta boleh dihukum. Itulah kekuatan massa. Dan yang paling efektif adalah kekuatan kekuasaan. 1000 kali seorang dai, seorang penceramah datang di Kota Bangun menyatakan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslamu rijsun min amali syaitan. Fastanibuhu la'alakum turhamun. Sesungguhnya judi, minuman keras, mengundi nasib adalah perbuatan keji daripada setan. Maka jauhi agar kamu mendapat keberuntungan. Itu kata Allah dalam Al-Maidah ayat 90. 1000 kali ustadz datang menceramahkan itu, belum tentu tergantung penjudi mau berhenti atau tidak. 1000 kali ustadz datang menceramahkan itu, belum tentu pemabuk mau berhenti atau tidak. Kewajiban daripada ulama kepada dai, wa ma alaina ilal balaqul mubin. Kewajiban para nabi, para rasul, para anbiya, para ustadz sebatas mau menyampaikannya. Selanjutnya masyarakat yang memutuskan. Maka siapa yang harus mengambil keputusan yang tegas? Apakah seorang ulama harus mengambil sikap tegas apabila ada suatu perbuatan maksiat di suatu apabila ada perbuatan maksiat di suatu tempat? Tidak boleh. Kewajiban para ulama sebatas menyampaikan secara lisan. Maka fal yugairu biadihi, dengan tangan sengaja Rasulullah tempatkan paling utama, karena dengan tangan itulah paling efektif untuk memberantas kemungkaran. 1000 kali Ustadz menyatakan bahwa jangan ada judi di Kota Bangun, belum tentu penjudi mau berhenti. Tapi 1 kali lurah bicara, jangan ada judi di wilayah pemerintahan saya, maka masyarakat pasti ketakutan, karena yang bicara itu adalah lurah yang punya kekuatan tangan, punya kekuasaan. Tidak ada di Kelurahan Kota Bangun, kemudian ada di kelurahan lain, berarti di Kecamatan Kota Mobagu Timur ada tempat maksiat. Maka yang paling bertanggung jawab adalah Camat Kota Mobagu Timur. Di Kota Mobagu Timur ini tidak ada tempat maksiat, tapi di Kota Mobagu Barat ada. Maka wali kota sebagai kepala pemerintahan di Kota Mobagu wajib bertanggung jawab. Demikianlah Allah sudah mengatur, Rasulullah sudah mengatur, syariat Islam sudah mengatur siapa yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Maka jamaah yang insya Allah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pemimpin yang memahami persoalan ini, karena dia memegang kekuasaan, maka 4 sifat yang tadi harus kita lihat untuk memilih siapa nantinya akan kita pilih dalam legislatif nanti. Disingkat bahwa dari sidik, amanah, fatona, dan tablik itu dalam bahasa keseharian saya katakan integritas, kualitas, dan mentalitas. Tugas anggota dewan adalah menampung, menyaring, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sama dengan tugas eksekutif. Dalam konteks menampung, menyaring, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, tidak semua anggota dewan mampu melaksanakannya. Itu kecuali dia memiliki 3 sifat, yaitu integritas, kualitas, dan mentalitas. Integritas bagus, tapi kalau kualitas tidak ada, dia tidak akan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kualitas bagus, tapi mentalitas yang tidak ada, tidak punya keberanian, dia tidak akan mampu memperjuangkan. Integritas bagus, kualitas bagus, mentalitas bagus, tapi kalau kualitas tidak ada, dia juga tidak akan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Maka jamaah yang insya Allah kita sambut rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ngomelin anggota DPR apabila mereka tidak bekerja, karena sesungguhnya masyarakatlah yang menentukan siapa yang akan duduk di dalam DPR sana.
Maka pilihlah anggota DPR yang punya integritas, punya kualitas, punya mentalitas yang dalam bahasa agama sifat sidik, sifat amanah, sikap tablik dan sifat patonah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.